Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Jumat 4 September 2021, Bu Yulia bisa bertemu lagi dengan anak-anak dalam pembelajaran tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak sudah siap untuk pembelajaran ya? Ingat ya, peraturan belajarnya. Ketika belajar, sebelum belajar, Bu Yulia merasa bahagia karena anak-anak Dua Al-Ghazali sudah siap, sudah bisa pembiasaan setiap harinya. Untuk mandi, berpakaian, sarapan, menyiapkan perlengkapan belajar. Dan kita terbiasa untuk berdoa dan murojaah bersama-sama ya. Jangan lupa nanti setelah belajar pun anak-anak harus membereskan perlengkapan belajarnya, berdoa setelah belajar, mengucapkan terima kasih kepada yang mendampingi, dan mengumpulkan hasil belajar sesuai dengan kesepakatan ibu atau bapak gurunya ya. Hari ini kita akan belajar lingkungan sehat di sekolah, aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah, pembagian sama dengan pengurangan berulang, gambar 2 dan 3 dimensi. Ayo anak-anak, kita siapkan buku tematik 2-nya di halaman 116. Anak-anak akan melihat percakapan nih. Ada siapa saja? Yuk kita lihat. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Beni, Edo. Nah, anak-anak sudah mengenal perkalian. Dalam pembelajaran yang telah lalu, perkalian itu penjumlahan berulang. Misalnya, Bu Yulia punya 2 piring. Masing-masing piring berisi 4 jeruk. Berarti kalimat matematikanya bagaimana coba? Iya benar, 2 kali 4. 2 itu wadahnya, 4 itu isinya. Berarti yang ditambahkan apanya coba? Isinya benar, jeruknya berarti bukan piringnya ya. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 hasilnya 8. Sedangkan untuk pembagian itu pengurangan berulang. Ya. Tadi dalam percakapan
memiliki 6 butir kelereng. Dibagikan kepada 3 orang. Masing-masing akan mendapatkan berapa? Caranya pengurangan berulang. 6 dikurangi 3 sama dengan kan 3. Lalu kurangi lagi, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, jadi 6 dibagi 3 itu ada 2. Masing-masing mendapatkan 2 kelereng. Nanti Bu Yulia terpisah ya untuk mempraktikkan pembagian ya. Nanti videonya dipisah lagi. Sekarang lanjut ya anak-anak. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Pada halaman 119 ya. Nomor 1. Bu Yulia berikan contoh ya. 4 dibagi 2 sama dengan pengurangan berulang. Ayo. 4 dikurangi 2 sama dengan berapa? 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 2 isinya itu 2. Ya. Pengulangan berulang sampai hasilnya tidak ada. Tidak ada itu 0. Oke anak-anak. Silakan untuk memahaminya. Berlatih dari nomor 2 sampai nomor 5 di buku paket saja ya. Nanti Bu Yulia siapkan video lagi untuk memahaminya. Kita praktekkan. Selanjutnya, cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Ayo mengamati anak-anak. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman, ayo. Iya. Untuk gambar yang pertama, Siti dan Dayu sedang apa coba? Iya, benar, menyapu. Anak-anak menyapu membutuhkan koordinasi tangan, kaki, ya, kepala, badan, semuanya ya. Kalau anak-anak terbiasa, insya Allah tubuhnya akan lentur, akan terlatih. Makanya jangan lupa bantu di rumah ayah bundanya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara anak-anak bisa menyapu lantai. Boleh kalau ada yang mau menyapu halaman juga. Sama ya, kalau halaman biasanya pakai sapu lidi. Ya, silakan dipraktikkan anak-anak. Menghapus papan tulis. Kalau tidak, sampai biasanya naik ke atas meja. Harus hati-hati ya. Lalu kaca itu harus
lap ya. Mudah-mudahan di rumah sudah terbiasa ya. Boleh nanti dicoba untuk membantu orang tuanya masing-masing di rumah. Oh iya, setiap Jumat tuh ada kegiatan untuk membantu orang tua. Silakan masing-masing tiap orang sesuai kesepakatan dengan ayah bundanya di rumahnya masing-masing. Ini juga ya, membersihkan meja, mengangkat meja hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa terhimpit kakinya atau kejepit tangannya ya. Selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Nah, anak-anak, untuk pakaian seragam di SD Islam Al-Amanah di sekolah kita, justru pakaiannya tidak dimasukkan karena modelnya berbeda dengan yang biasa. Jadi, baju seragam kita yang putihnya itu tidak usah dimasukkan dan baju batik pun tidak usah dimasukkan, tapi dikeluarkan. Tapi untuk anak laki-laki, kalau sekolah offline dulu, kalau hari Senin itu laki-laki itu pakai topi dan dasi, ya. Tapi sekarang kita belum mempraktekkan memakai pakaian seragam dengan sempurna ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di buku harian. Anak-anak, untuk aturan sekolah silakan bisa lihat di buku hariannya masing-masing ya. Coba dilihat yang sudah ada buku hariannya. Untuk yang pertama biasanya tata tertib sekolah itu ada berapa tuh, banyak sekali ya. Dengan sanksinya biasanya teguran. Lalu di sini Udin berkata lagi, kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, kata Benny, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, kenapa itu aturan harus dibuat coba anak-anak? Pelajaran yang telah lalu kita sudah bicarakan bahwa aturan itu untuk menjadi teratur, menjadi tertib ya. Nah, anak-anak, tata tertib yang ada di teks di sini khusus untuk permainan dorong bola. Anak-anak mungkin dalam olahraga dengan Pak Iman selalu kontrak tata tertib dulu ya sebelum melakukan permainan olahraga. Lalu bagaimana tata tertib pakaian di sekolah? Ada di buku harian, silakan anak-anak dibuka. Biasanya sudah tentu tuh hari Senin memakai pakaian apa, Selasa memakai apa, ada aturannya. Sekarang anak-anak, apa yang harus dipersiapkan untuk menggambar coba? Iya, alat-alatnya banyak ya yang harus dipersiapkan. Ada pensil. Kalau menggunakan pensil warna berarti pensil warna. Kalau menggunakan krayon berarti krayon. Kalau cat air berarti cat air ya.
Lalu penghapus, mungkin untuk menghapus ya. Kalau menggambarnya nanti membutuhkan bahan alami, bisa ditambahkan daun-daunan, lalu kayu-kayu kering ya, atau pasir, kerikil, bisa juga bekas-bekas binatang ya di laut ya, biasanya kerang-kerangan ya. Untuk bahan yang lainnya bisa digunakan kertas atau buku gambar ya, kertas kosong, atau kertas apa saja yang bisa digunakan untuk menggambar nantinya, namanya media gambarnya. Kalau pelukis itu biasanya di kanvas ya anak-anak. Pernah mendengar kanvas? Siapa yang sudah tahu kanvas? Iya, mudah-mudahan nanti suatu saat kita mencoba ya menggambar di atas kanvas. Kita siapkan buku gambar ya anak-anak. Silakan siapkan buku gambar di rumahnya masing-masing. Lalu kita gambar alat tulis ya. Kalau di sini buku. Tapi menggambarnya nanti dengan bangun datar. Masih ingat pelajaran kelas 1? Bangun datar ada apa saja? Benar. Ada 4 ya. Persegi, persegi panjang, lalu lingkaran, segitiga. Anak-anak boleh pilih apa yang mau digunakannya bangun datarnya. Kalau di buku halaman 121, bentuknya lingkaran dan membuat buku. Kalau anak-anak silakan membuat alat tulis boleh. Alat permainan boleh. Permainan maksudnya apa? Alat permainan. Misalnya dadu, bola, ya. Lalu apalagi boneka, boleh, terserah anak-anak. Jadi buatlah gambar di buku gambar kalian di rumah. Bentuknya dari bangun datar. Nanti boleh menggambarnya perlengkapan sekolah atau pilih ya perlengkapan sekolah atau alat permainan yang anak-anak sukai ya. Boleh boneka, boleh bola, boleh mobil-mobilan, boleh pesawat, pokoknya alat permainan atau perlengkapan belajar. Boleh tas, boleh buku, boleh penggaris ya. Nanti pakai bangun datar. Aku mau pakai segitiga, boleh. Aku mau pakai persegi, boleh. Aku mau persegi panjang, boleh. Aku mau lingkaran, boleh. Ya. Lalu nanti diwarnai beraneka ragam. Jadi anak-anak nanti hasilnya akan terlihat bagus, indah, kreatif ya. Silahkan berimajinasi. Bu Yulia yakin anak-anak Dua Al-Ghazali hebat-hebat. Ayo semangat. Nanti hasilnya difotokan ya dengan anak-anaknya ya. Supaya Bu Yulia bisa disimpan di portofolio anak-anak nantinya. Silakan. Alhamdulillah. Jadi hari ini anak-anak belajarnya berhitung pembagian, lalu menggambar alat tulis atau perlengkapan belajar atau alat permainan yang kalian sukai dengan bangun datar ya. Sampai diwarnain ya. Nanti hasilnya difotokan bersama anak-anaknya ya.
Jangan gambarnya saja supaya Bu Yulia tahu nih. Wah, ini gambar siapa. Dan yang terpenting, lakukan dengan senang hati ya. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak melakukannya dengan senang hati supaya bermakna, supaya belajarnya bermanfaat. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada yang mendampinginya. Bu Yulia juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran buat anak-anak Dua Al-Ghazali yang hebat-hebat, yang semangat. Dan kepada ayah bunda atau siapapun yang mendampingi putra-putrinya di rumahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.